Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa FG Channel, kali ini kita kedatangan dari beberapa divisi, yaitu FG College dan juga FG Encourage. Nah, kalau sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang beberapa program lain, nah sekarang kita akan membahas tentang program yang ada untuk menunjang pembelajaran di SMA Future Gate. Nah, kita kedatangan dari FG College dan juga FG Encourage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sesi kali ini di talk show PPDB SMA Future Gate tahun 2023-2024, kita akan berbincang-bincang dengan para penanggung jawab dari beberapa divisi. Ada 2 divisi yang akan memberikan kita informasi dan juga diharapkan dapat memenuhi pertanyaan-pertanyaan dari para calon siswa ataupun calon orang tua siswa yang berminat untuk bersekolah di SMA Future Gate. Bapak Gozi dan juga Bapak Zulnan mungkin boleh sedikit perkenalkan dirinya kepada pemirsa di sana, Pak. Silakan, mungkin dari Bapak Gozi dulu boleh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Gozi Zulhazmi. Di sini saya sebagai koordinator dari FG College, sebuah divisi yang ada di SMA Future Gate. Adapun sebagai guru, saya di sini mengajar atau mengampu mata pelajaran matematika kelas 10. Baik, silakan Pak Zulnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Saya perkenalkan, nama saya Zulnan. Di sini saya mewakili sebagai koordinator FG Encourage, dan juga untuk mengajar, saya mengajar mata pelajaran ekonomi dan juga TIK untuk kelas 11 ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi beliau adalah orang-orang berkepentingan di FG Encourage dan juga FG College, di mana program-program itu yang menunjang pembelajaran para siswa. Jadi siswa di sini nggak hanya belajar mata pelajaran Pak ya, tapi juga nanti ada persiapan-persiapan yang akan dibimbing oleh beberapa divisi. Nah, dari FG College dan FG Encourage saya akan punya beberapa pertanyaan untuk membantu para pemirsa menjawab keresahannya mungkin tentang SMA Future Gate. Mungkin saya mau tahu dulu tentang FG College dulu ya Pak ya. FG Encourage, maaf, dari Pak Zulnan dulu. FG Encourage dulu. Di sini kan katanya untuk mendevelop skill siswa ya Pak. Jadi akan ada beberapa yang mau saya tahu gitu. Mungkin pemirsa juga ingin tahu. Mungkin sebelum kita lebih dalam, saya mau tahu dulu Pak, FG Encourage itu apa sih gitu pada intinya gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab ya, Sekolan. Jadi FG Encourage ini adalah suatu divisi yang sebenarnya tergolong baru ya. Baru tahun 2022 FG Encourage ini digagas dan dicoba untuk dijalankan oleh SMA FG. Pada intinya FG Encourage ini berupaya untuk menampung ya satu sisi yang istilahnya belum tertampung oleh divisi yang lain, yakni soft skill. Namun soft skill di sini adalah sesuatu yang sifatnya di luar sekedar hobi seperti ekskul. Soft skill yang sifatnya menunjang program siswa baik untuk akademik maupun nanti kelak mereka di dunia kerja. Soft skill yang sifatnya menunjang. Lalu tujuannya Pak, tujuan dari program-program yang diadakan tuh apa Pak untuk siswa sendiri? Tujuannya adalah untuk mengembangkan tadi soft skill yang tidak terdapat pada program ekskul atau akademis yang dijalani oleh siswa. Contohnya misalkan dari sisi leadership, time management, ya itu yang sifatnya dibutuhkan tentunya dalam dia kelak menjalankan aktivitas akademis dan juga kelak terjun ke masyarakat. Lalu berdasarkan tujuan itu ada program apa aja Pak yang dikembangkan oleh FG Encourage ini Pak untuk siswa? Program-program dari FG Encourage ini tentu mengakomodir tadi ya, bagaimana mengembangkan soft skill pada siswa. Nah, ada beberapa program yang kita coba kembangkan. Sebenarnya sudah merupakan
warisan dari program yang terdahulu, namun disusupi atau diisi dengan visi dari program FG Encourage, yakni We Share We Care. Terus juga kita ingin adakan kegiatan mendatangkan para pengisi atau pemateri dari eksternal ya, yang mengenai masalah entrepreneurship, terus skill yang menunjang seperti komunikasi. Dan saat ini kita juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan semacam serial atau kegiatan pelatihan secara terus-menerus berkala untuk entrepreneurship dan juga skill-skill yang lain ya. Mungkin nanti saya akan jelaskan secara rinci. Baik, kalau untuk siswa sendiri Pak, kan ada pemetaan katanya Pak ya kalau di SMA FG ini, dan itu kan katanya dari FG Encourage. Nah, tools apa sih Pak yang digunakan oleh FG Encourage untuk memetakan skill-skill atau bakat-bakat siswa di sini Pak? Untuk pemetaan sendiri sebenarnya sudah kita lakukan di awal semester, terutama untuk kelas 10 kalau nggak salah ya. Jadi kita melakukan semacam pemetaan gaya belajar atau learning style, dan juga cara berpikir atau thinking process ya. Misalkan siswa itu terbagi menjadi 3, ada yang cara belajarnya didominasi dengan visual, ada yang didominasi oleh pendengaran atau auditori, ada juga yang mereka mix atau dia lebih banyak ke gerak atau kinestetik ya. Itu salah satu contoh bagaimana kita memapping model belajar atau learning style dari siswa. Karena juga mungkin yang saya agak kelewat, FG Encourage ini juga berusaha untuk mengembangkan terutama soft skill yang penting dalam dunia akademis, yakni kemampuan belajar atau learning ability dari siswa. Oke, baik Pak Zulnan. Terima kasih atas informasinya. Mungkin sekarang kita beralih ke FG College Pak. Nah, FG College itu kan lebih banyak untuk persiapan siswa ya Pak, untuk menghadapi PTN gitu. Ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak, FG College itu apa dan tujuannya apa? Ya, baik. Terima kasih Pak Maulana atas waktu yang diberikan. Jadi FG College ini adalah sebuah divisi yang embrionya mulai digagas 2013, namun nama FG College sendiri diinisiasi semenjak tahun 2016 ya. 2016 oleh Pak Wahyudi Gunaran ya, yang sekarang sebagai kepala sekolah di SMA Future Gate. Nah, adapun tujuan dibentuknya FG College ini pada awalnya adalah untuk membantu memfasilitasi siswa menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri seperti itu. Jadi kita fokus bagaimana sebuah divisi ini fokus menjalankan fungsi mempersiapkan siswa menghadapi berbagai macam seleksi perguruan tinggi, namun terkhusus sebenarnya untuk seleksi bagian jalur undangan dan juga seleksi nasional ya yang menggunakan tes seperti itu. Itu pada awalnya dibentuknya. Namun sering berjalannya waktu, maka terlebih dengan sistem yang terbaru ya, maka akan ada perubahan yang mendasar ya terkait dengan bagaimana FG College bekerja. Tapi intinya tetap sama, adalah bagaimana memfasilitasi para siswa untuk menembus perguruan tinggi negeri seperti itu. Jadi emang dasarnya itu untuk membantu siswa Pak ya. Jadi ibaratnya pengganti bimbel sebenarnya ya Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kalau untuk kegiatannya Pak, rangkaian kegiatannya itu apa aja untuk kan mau membantu siswa gitu kan kita. Nah, rangkaian kegiatannya apa aja yang ada di SMA FG ini Pak? Baik, untuk FG College sendiri ya, kita biasa disingkat FGC ya mungkin ya, lebih gampang ya, lebih familiar dengan FGC. Jadi di FGC ini kita ada secara umum terbagi menjadi 3 program utama ya, yaitu yang pertama adalah program yang rutin berkala, kan. Kemudian yang kedua adalah program yang insidental, kemudian yang ketiga adalah program yang sifatnya long term ya, atau jangka panjang seperti itu. Nah, yang program berkalanya itu kita punya ada namanya tryout ya, tryout yang dilakukan semenjak kelas 10. Jadi ya mengingat
waktu pembelajaran di SMA FG ini yang terbatas gitu kan, dan full day. Namun kita berusaha untuk memberikannya tadi seperti ibaratnya ya bagian bimbel ya, menjalankan fungsi bimbel untuk siswa SMA Future Gate seluruhnya. Nah, kita mengadakan tryout di setiap semester 2 kali seperti itu. Tryout apa? Tryout masuk perguruan tinggi yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan siswa per tingkatan. Jadi walaupun kelas 10, 11 dan 12 ya, kita berusaha untuk menyesuaikan materi tryout sesuai dengan tingkatannya. Itu sebelum yang terbaru, sistem terbaru yang baru dicanangkan 2022 ini. Ya, di 2022 ini ternyata sistemnya tidak ada lagi mata pelajaran, jadi insya Allah ya materinya sama untuk semua tingkatan karena memang itulah materi dasar yang seharusnya dimiliki oleh siswa SMA gitu kan, seperti itu. Itu tryout, dan tryout ini ya kita hanya mengadakan 2 kali per semester. Karena apa? Karena di antara bagian pembelajaran juga adalah adanya pembahasan di sana. Jadi selain ada tryout juga ada pembahasan, sehingga siswa tidak dilepas begitu saja, tapi mereka yang terutama materi-materi yang kesulitan nanti bisa dibahas sesuai dengan subtes yang ada di setiap pekannya. Jadi kita punya jadwal pekanan rutin untuk FGC di setiap pekannya, seperti itu. Itu untuk jadwal yang berkala. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak. Ada lagi? Masih ada. Oke. Ya. Boleh, Pak. Jadi kemudian yang program kedua diantaranya adalah terkait dengan persiapan intensif untuk kelas 12 atau kita sebut intensive course. Jadi kelas 12 nanti ada di setiap pekannya minimal satu sesi untuk persiapan perguruan tinggi dengan lebih intensif. Jadi di kelas 11 nanti kelas 12 maaf akan ada 2 sesi ya tiap, atau 2 pertemuan tiap pekan terkait dengan persiapan mereka perguruan tinggi, seperti itu. Itu gambaran umumnya. Dan kita berusaha untuk tryout tadi, kita berusaha untuk memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan hadiah bagi mereka yang mendapatkan nilai terbaik ya, dan juga selisih terbaik, sehingga memotivasi siswa untuk mempersiapkan dengan baik ya, karena udah ada hadiahnya gitu kan, ada tryout ada hadiahnya. Kemudian yang program lain, program yang insidental, kita mengadakan seminar-seminar yang berkaitan dengan tadi sosialisasi bagaimana masuk perguruan tinggi, baik untuk siswa dan orang tua gitu kan. Ada jalur apa saja yang tersedia, bagaimana tahapannya, itu kita sosialisasikan. Kemudian ada juga seminar tentang prospek setiap jurusan itu apa aja. Dengan di perguruan tinggi itu jurusan bahasa, jurusan IPA, jurusan IPS itu seperti apa. Kemudian ada juga alumni, bagaimana alumni memberikan atau berbagi cerita pengalaman terkait dengan apa yang sudah mereka alami di dunia setelah SMA ya, tentunya berdasarkan jurusannya juga gitu kan, sehingga mereka siswa punya bayangan, oh alumni kita SMA Future Gate sudah berkontribusi di masyarakat atau beraktivitas di dunia setelah SMA itu seperti apa. Kemudian ada juga seminar buat untuk orang tua, bagaimana mencari atau berdiskusi dengan siswa bagaimana bisa memilih jalan atau rencana setelah SMA. Jadi kita fasilitasi buat orang tua dan juga buat siswa bahwa pemilih jurusan itu tidak sembarang memilih jurusan, tapi harus ada sinergi antara siswa, sekolah dan juga orang tua. Dan ada di antara program jangka insidental juga adalah kita berusaha untuk setelah COVID ini ya, mungkin tahun ini tahun pertama setelah COVID, mengadakan Ghost to Campus, sehingga kita harapkan dari Ghost to Campus ini siswa lebih nyata, lebih real melihat sebuah kampus sehingga terbayang lebih jelas. Dan terakhir program jangka panjangnya adalah terkait dengan alumni, pendataan alumni yang menyeluruh sehingga nanti bisa memudahkan sekolah dan juga siswa untuk melihat persebaran alumni sejauh mana, dan ketika memang mereka tertarik untuk masuk ke kampus tertentu, kita bisa arahkan untuk mengontak alumni tersebut sehingga memberikan gambaran yang penuh terkait dengan, atau yang lebih manfaat lah, mungkin tidak penuh juga ya, tapi manfaat terkait dengan kampusnya dan juga jurusan yang ingin dituju. Seperti itu ya kurang lebih gambaran umumnya. Baik, mungkin sedikit lagi pertanyaan, kan kalau siswa itu nggak semuanya mau lanjut ke PTN ya Pak, atau ada yang mau ke swasta aja, atau ada yang mau langsung kerja, atau ada yang mau
jadi wirausaha gitu. Nah, itu langkah apa Pak yang dilakukan oleh FG College untuk mendampingi siswa yang memang nggak tertarik Pak, saya mau masuk PTN gitu. Ya, untuk yang memang di awal kan itu tujuannya PTN ya. Karena itu yang bisa mudah untuk diukur ya. Adapun ke yang lain kita tetap selalu memberikan di setiap kesempatan kita akan selalu memberikan mereka wawasan ya terkait dengan apa aja sih dunia setelah SMA gitu kan. Terutama sekarang kita memiliki FG Encourage ya yang di sana kita bisa berkolaborasi kan, bagaimana bisa memetakan siswa yang benar-benar serius masuk PTN dan mana yang PTS atau mana yang mau melangkah ke dunia selain perguruan tinggi misalnya. Ya, karena itu sejauh ini kita fasilitasi sementara ini dengan memberikan seminar-seminar seperti kemarin kita sudah memberikan seminar tentang beasiswa perguruan tinggi di luar negeri seperti itu, atau di Arab Saudi. Kemudian ada juga kita berapa kali mengundang alumni yang notabene dia wira swasta seperti itu kan. Kemudian ada juga untuk yang diniyah terutama kan sampai saat ini masih kita fasilitasi juga bekerja sama dengan rumpun diniyah gitu kan, untuk ya bagaimana informasi tentang perguruan tinggi di Arab Saudi atau di luar Arab Saudi untuk diniyah dan juga di Indonesia misalnya LIPI atau perguruan tinggi yang lain itu kita fasilitasi, kita berikan informasinya kepada siswa. Jadi mereka silakan kita buatkan satu drive khusus tentang seluruh informasi yang ada sehingga apa? Sehingga siswa bisa mencari, memilih saya mau kemana. Bahkan swasta-swasta yang memang kita rekomendasikan atau kita lihat ini prospeknya bagus untuk jurusan tertentu akan kita sampaikan kepada para siswa seperti itu. Baik, syukran jazakallah khairan Pak Gozi. Sama-sama. Jadi memang beragam Pak ya. Banyak. Oke, saya mau balik lagi ke FG Encourage Pak. Kalau tadi kan sudah dikasih tahu ya Pak program-programnya dan tujuan-tujuannya. Nah, kira-kira apa sih Pak dari program tadi yang didapatkan oleh siswa, dampaknya tuh apa, atau bahkan mungkin ada dampaknya ke guru gitu Pak dari program yang sudah dijalankan oleh FG Encourage tuh, bagaimana dampak ke siswanya Pak? Ya, jadi saya juga berusaha untuk memahami ya artinya visi dari sekolah ketika sekolah itu berusaha untuk memunculkan gagasan tentang FG Encourage. Intinya sebenarnya sudah banyak dibahas isu tentang bahwa akademis saja tidak cukup ya. Kemampuan akademis di dalam dunia nyata menjadi sesuatu yang tidak cukup. Karenanya di situ banyak artikel atau pembahasan yang mengarah pada pembahasan butuhnya ada sesuatu yang lebih, yakni disebut soft skill tadi ya. Nah, sebenarnya dampaknya adalah yang kita harapkan tentunya ya pada siswa adalah mereka tidak hanya terampil dari sisi soft skill, hard skill maksudnya, seperti kemampuan yang sebenarnya dikembangkan oleh FG College ya, kemampuan yang sifatnya penjurusan, misalkan IPA atau IPS sesuai dengan jurusan mereka, apakah mereka kuat dalam bidang teknik ya, atau ekonomi atau accounting atau yang lainnya ya, keuangan. Tapi dia juga bisa menghadapi persoalan yang sebenarnya bisa menjadi ganjalan ketika siswa itu terjun di masyarakat ya, persoalan bagaimana berkomunikasi dengan orang, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia memanage waktunya. Nah, kita harapkan siswa juga mampu untuk mengatasi persoalan yang bisa menjadi ganjalan mereka, walaupun secara akademis atau kemampuan yang sifatnya dominan ya, hard skillnya itu mapan gitu. Tapi ketika dia berhadapan dengan persoalan-persoalan yang soft skill ya, bagaimana mengutarakan ide agar tidak terjadi kesalahpahaman ya, dapat dipahami secara baik oleh orang lain dan tentunya adab dalam dia berkomunikasi, itu kita coba untuk tanamkan ya. Kemarin ketika kita ada sesi dari pengisi internal, kita coba tanamkan adanya pemahaman pada siswa untuk tidak hanya konten dari komunikasi, namun juga cara penyampaian dan adab dalam berkomunikasi juga diperhatikan. Masuk dalam skill juga itu, yang tentunya penting ya, tidak bisa diabaikan hanya dia sekedar bicara tentang skill dia, kemampuan dia dalam menguasai materi, tidak. Mungkin begitu. Baik, oke Pak Zulnan, terima kasih banyak. Jadi itu juga sekaligus harapan Pak ya, harapan dari arah pengembangan
program dari FG Encourage sendiri ya Pak ya. Oke, kalau gitu, kalau dari FG College Pak, kan sudah mempersiapkan siswanya. Kalau tadi FG Encourage itu mendevelop skill, soft skill ya Pak Zulan ya, lebih ke soft skillnya. Kalau FG College itu kan lebih ke persiapan PTN-nya. Nah, dari hasilnya sendiri Pak, kira-kira sudah berapa banyak presentasinya untuk siswa yang keterima di PTN sendiri Pak di FG ini? Baik, terkait dengan persentasenya ya, alhamdulillah ya secara jumlah, mungkin kita bicara secara jumlah dulu, ada peningkatan ya, ada peningkatan alhamdulillah dari tahun ke tahun ya. Di tahun 2001 itu dari total yang diterima PTN ya, terkhusus di FG Putra itu adalah 30, dan alhamdulillah di tahun ini ada 43 ya, mengalami peningkatan walaupun memang secara persentase itu menurun ya, dikarenakan jumlah siswanya cukup Banyak, signifikan ya, dari 68 ke 102 di tahun 2022 ini. Namun yang jadi catatan penting adalah ya di jalur SNMPTN atau jalur undangan ya, untuk yang di Putra dan Putri kita mengalami peningkatan ya. Tadinya kurang lebih ada kurang lebih sekitar ada ya, di sini ada 10 di tahun kemarin diterima Putra dan Putri, dan di tahun ini alhamdulillah ada 12 siswa dan siswi ya. Terlepas dari adanya isu pengurangan kuota dari secara umum seluruh universitas ya, tapi kita mengalami peningkatan alhamdulillah 12. Untuk di Putra sendiri kita alhamdulillah di tahun 2022 ini menembus jalur undangan ke ITB dan ITS. Itu menjadi poin penting ya, karena berarti kita sudah bisa membuka jalur untuk angkatan setelahnya ya, dikenal secara rapor dan kemampuannya untuk melanjutkan ke kedua universitas tersebut ya. Adapun ITS sebelumnya kita sudah tembus lewat jalur SBMPTN seperti itu. Di ITB pun sebelumnya pernah tembus juga lewat SBMPTN juga ya, tapi ini untuk jalur undangan menjadi lebih istimewa ya, karena menjadi catatan bahwa kita sudah dikenal oleh universitas tersebut. Adapun di UI kita sudah tembus SBMPTN, kemudian sudah jalur undangan, maaf, jalur undangan di UI, di Undip, terus kita sudah banyak mengirimkan atau meloloskan putra putri SMA Future Gate seperti itu. Alhamdulillah. Jadi cukup banyak ya Pak dari SMA Future Gate. Kalau nggak salah juga udah masuk kemarin 10 besar SMA terbaik di Bekasi ya Pak ya? Ya, kalau versi hasil dari SBMPTN ya atau UTBK ya, kita masuk di Kota Bekasi alhamdulillah 10 besar ya untuk SMA. Baik, kalau gitu langkah ke depannya apa nih Pak yang ingin dilakukan dan harapannya untuk siswa-siswa Pak? Untuk harapan kami tentunya ya, kita akan terus memberikan pelayanan terbaik lah buat siswa, dan tentunya juga buat bekerja sama dengan orang tua kan, untuk mempersiapkan siswa dari awal ya, dari kelas 10 dibantu dengan FG Encourage dan seluruh komponen di sekolah untuk memetakan sehingga kita bisa memberikan saran terkait dengan jurusan yang cocok untuk setiap siswa gitu, seperti itu. Dan itu kita terus meningkatkan ya teknisnya atau metodenya, dari pemetaan, kemudian dari tryout yang ada, kemudian ada di kelas 12 nanti akan ada wawancara gitu kan, per siswa bekerja sama dengan bimbingan konseling ya BKFG terkait dengan jurusan apa dan universitasnya. Jadi kita dari sana harapannya semua siswa FG mengetahui rencana setelah SMA, baik itu masuk perguruan tinggi negeri ataupun tidak. Tapi ketika kelas 12 harapannya mereka semua sudah memiliki rencana sehingga bisa mempersiapkan dengan baik, terutama yang mungkin yang perguruan tinggi ya, bahkan kita bisa minta mereka mempersiapkan dari kelas 10 seperti itu, karena sudah tahu jurusannya segala macam. Dari pemetaan yang ada nanti bisa kita arahkan, dan kita juga tidak harapannya juga memberikan kemampuan kepada para guru ya, seperti yang mulai kita sampaikan atau kita adakan di tahun ini ya, pelatihan terkait dengan persiapan perguruan tinggi
dengan metode yang terbaru untuk para guru. Harapannya tidak hanya siswa tapi guru pun di-upgrade kemampuannya sehingga nanti bisa membantu siswa di setiap pengajarannya. Jadi tidak lagi setiap khusus sesi FG College tapi juga setiap pengajarannya kemampuan mereka untuk mengajarkan soal-soal yang berkaitan dengan perguruan tinggi, ya seleksi yang terutama yang terbaru ini bisa dilaksanakan seperti itu. Masya Allah. Jadi itulah 2 program yang insya Allah akan membantu kegiatan belajar mengajar ya Pak, yang mendampingi para siswa sepertinya lebih ke arah menghadapi dunia luar ya Pak ya, nggak cuma di SMA aja. Jadi alhamdulillah di SMA Future Gate ini kita punya program-program yang nggak cuma berfokus pada kehidupan di SMA aja, tapi juga bagaimana mereka bisa mengembangkan skill, lalu juga persiapan nanti menghadapi dunia luar, dan juga langkah-langkah selanjutnya ya Pak ya sudah disiapkan juga. Alhamdulillah pemirsa channel SMA Future Gate, Talkshow PPDB SMA Future Gate tahun 2023-2024 bersama FG Encourage dan juga FG College telah berakhir. Jazakumullah khairan Bapak-bapak atas informasinya. Semoga para pemirsa sudah bisa mulai terbayang lagi nih apa aja program yang ada di SMA Future Gate. Nah, para pemirsa yang penasaran tentang informasi SMA Future Gate, sudah ada informasinya di link caption video ini. Jadi silahkan diklik saja, ada di link. Jadi itu sudah ada informasi terkait SMA Future Gate ini. Jadi itu program yang ada di SMA Future Gate. Mungkin nanti kita akan membahas program lain juga untuk memenuhi keingintahuan calon siswa maupun calon orang tua siswa. Jadi sekian saja mungkin hari ini. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas informasi yang disampaikan. Mungkin langsung saja kita tutup segmen ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.